Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Musli Ramadan dari kelas PTIP 2020 yang Digitra G034. Di sini saya akan berkasihkan materi perkembangan teknologi seluler. Di sini bisa kita lihat ada sebuah gambar yang dimana bentuk dari perkembangan teknologi GSM. Yang pertama ada 1G, terus 2G, 3G, dan 4G. 4G untuk sekarang di Indonesia dan untuk versinya masih melakukan masa trial atau masa percobaan. Di sini dapat kita lihat bahwasannya untuk 1G di sini memiliki beberapa deskripsi. Yang pertama ada Basic Voice Service, yaitu layanan yang berbasis suara saja, dan untuk protokol yang digunakan hanya analog, memiliki kecepatan 2,4 Kbps. Lalu ada 2G atau 2G, yaitu di sini didesain untuk suara juga, voice, dan telah diimprove beberapa coverage dan capacity, yaitu kayak tentang sinyal, jadi lebih baik, dan untuk kapasitinya yaitu penyimpanan dalam mengirim sinyal. Untuk digital pertama yaitu ada GSM versi DMA dan memiliki speed 64 Kbps. Selanjutnya ada 3G, memiliki deskripsi yang didesain untuk suara dan diselipkan oleh data-data yang di data tersebut memiliki multimedia, teks, dan internet. Lalu ada Fast Mobile Broadband, yaitu apa? 3G merupakan sebuah sinyal internet yang didesain untuk handphone atau mobile yang memiliki kecepatan pada 2000 Kbps. Lalu ada 4G yang didesain untuk data utama, yaitu sebagai acuan kita berinternet, yaitu berbasis LTE. Dan ini benar-benar sebuah broadband mobile yang memiliki kecepatan 100.000 Kbps. Lanjut untuk 1G. Generasi pertama atau 1G tersebut diperkenalkan mulai dari tahun 70-an. Jangan bayangkan sudah ada koneksi internet pada teknologi komunikasi tahap ini. Teknologi 1G bekerja memanfaatkan sinyal analog. Pada saat itu, teknologi ini hanya dapat digunakan untuk panggilan telepon saja. Ditandai dengan perkembangan sistem analog dengan kecepatan rendah, low speed, dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NT, yaitu Nordic Mobile Telephone, dan MPS, Analog Mobile Phone System. Ukuran ponsel 1G pun tergolong besar bila dibandingkan dengan ponsel masa kini. Kita ambil contoh ponsel Motorola Dynatec yang cukup populer pada masanya. Ponsel yang dibuat pada kurun 1984 sampai 1994. Ini punya bobot 794 gram dengan bobot hampir 1 kg, berat Dynatec hampir setara dengan bobot Ultrabook, itu laptop zaman sekarang. Kemunculan teknologi 1G tersebut juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Dikutip Kompas Tekno dari Breakthrough, pangsa pasar telepon genggam saat itu tumbuh dari 30 menjadi 50% dalam tiap tahunnya. Bahkan pada 1990, pengguna teknologi 1G di seluruh dunia hampir mencapai angka 20 juta jiwa. Lanjut ke 2G. Generasi pertama atau 1G tersebut diperkenalkan pada mulai 70-an. Lalu ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan low speed. Ponsel menggunakan teknologi 2G mulai diperkenalkan pada kurun 1990-an. Ponsel yang sudah menerapkan teknologi ini bisa digunakan untuk berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil. Maksud data ini adalah pengiriman teks, SMS, pesan bergambar, yaitu MMS, multimedia send. Teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutakhiran pada jaringan ini kemudian dimunculkan istilah 2.5G dan 2.75G. Istilah 2.5G mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan general packet radio service atau GPRS,
Secara teori, kecepatan transfer data menggunakan teknologi ini bisa mencapai 50 Kbps. Generasi 2.5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian 8G atau sinyal E. Lanjut ke 3G. Penerapan standar GPRS pada teknologi komunikasi 2G membuka jalan untuk akses data yang lebih cepat. Selepasnya muncul teknologi yang dikenal sebagai generasi ketiga atau 3G pada 98. Teknologi komunikasi 3G disebut juga sebagai mobile broadband utama. Sebutan itu muncul karena kemampuannya mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel. Ditandai dengan kemunculan teknologi UMTS atau Universal Mobile Telecommunication Service yang bertujuan untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik. Dan munculnya teknologi tersebut mengakses internet memiliki lebih cepat, yaitu HSDPA, High Speed Download Packet Access. Selain kecepatan transfer data yang membuat akses internet cukup lancar, teknologi ini sudah memungkinkan digunakan kegiatan yang terkait dengan transfer video, audio. Singkatnya, teknologi komunikasi tersebut sudah mampu digunakan streaming video atau melakukan video call. International Telecommunication Union menyebutkan bahwa teknologi 3G ini diharapkan bisa mewujudkan kecepatan transfer data minimal 2 Mbps untuk pengguna yang sedang diam atau berjalan, dan 348 Kbps jika sedang bergerak dalam kecepatan tinggi. Namun tidak dijelaskan secara baku berapa kecepatan maksimal yang diharapkan. Pelan-pelan teknologi komunikasi 3G pun berkembang ke masa transisi menuju generasi keempat atau 4G. Teknologi pada masa transisi tersebut dikenal dengan 3.5G dan 3.75G. Teknologi 3.5G disebut juga sebagai High Speed Access atau HSPA. Pada tahap ini, kecepatan transfer data meningkat dengan batas maksimum unduh 14 MB per second dan kecepatan unggah 5,76 MB per second. Teknologi tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 3.75G atau HSPA+. Secara teori, jaringan telekomunikasi yang menerapkan teknologi ini bisa memperoleh kecepatan unduh hingga 168 Mbps dan unggah sehingga 22 Mbps. Batas tersebut merupakan perhitungan teoritis, sedangkan pengguna dalam keadaan nyata akan merasakan kecepatan transfer data yang lebih rendah, tergantung situasi. Contoh teknologi generasi yang ketiga, BCDMA atau dikenal dengan UMTS, dan CDMA 2001X eVideo. Lanjut ke 4G. Teknologi komunikasi generasi ketiga itu selanjutnya dikembangkan menjadi generasi keempat atau 4G. Ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G yang saat ini dikenal. Pertama ada Long Term Evolution atau LTE yang kita kenal sekarang, serta Long Term Evolution Advanced atau LTE-A. Ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya perkembangan Wi-Fi dan WiMAX. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh download hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah upload hingga 50 Mbps. Kecepatan tersebut bisa lebih cepat lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. Pelabelan tersebut dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union Radio Communication Sector atau I2R. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advance (IMTA) yang berisi bahwa sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 Gbps dan unggah maksimal 500 Mbps. Sedangkan LTE yang seringkali disebut dengan 4G oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE lah yang didorong untuk mencapai teknologi True 4G. Lanjut ke 4G di Indonesia. Indonesia sendiri saat ini sudah mulai bisa merasakan keberadaan teknologi 4G LTE, meskipun belum menyeluruh dan belum mudah terjangkau. Masalahnya baru tahap pertama saja yang digelar di frekuensi 900 MHz. Jaringan 4G LTE yang digelar oleh operator-operator telekomunikasi Indonesia, XL Siasta, Indosat, serta Telkomsel pun jangkauannya masih terbatas di beberapa wilayah.
Kendala lainnya adalah belum banyak perangkat yang digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi 900 MHz. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau biasa kita sebut Kemenkominfo sekarang sedang bersiap mengumumkan 4G LTE tahap 2 yang diterapkan di frekuensi 1800 MHz. Rencananya pengumuman kebijakan untuk teknologi itu sudah dilakukan pada pertengahan Februari 2015 ini. Kebijakan bahwa ini 4G akan diimplementasikan segera akan dikeluarkan pada Februari Indonesia. Pada bulan Februari, Indonesia akan menerapkan 4G atau LTE di band 1800 MHz tahun ini. Setelah polisi itu keluar, itu dilanjutkan penataan. Ujar Kominfo Rudiantara beberapa waktu yang lalu. Jika teknologi tersebut sudah diterapkan di frekuensi 1800 MHz, Rudiantara berharap 4G LTE akan lebih mudah dinikmati masyarakat. Karena menurut dia, saat ini sudah banyak pilihan perangkat yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi tersebut. Pengguna internet masih harus bersabar untuk bisa mengetahui seberapa kecepatan transfer data yang nanti terwujud di Indonesia. Setidaknya kecepatan akses yang lebih tinggi diprediksi membuka banyak kemungkinan baru. Di sini ada evolusi chart PMLN. Di sini ada beberapa gambar, yaitu ada masing-masing diameter, dan diameter ini ada terbagi dari 4 golongan, 1G, 2G, 2,5G, dan 3G. Masing-masing memiliki ban tersendiri, dan di atasnya diameter ini ada beberapa deskripsi, yaitu mungkin bisa dikatakan untuk hal yang baru pada evolusi 1G sampai 3G ini. Lanjut ini kelima G. Di sini ada gambar yang mendeskripsikan bahwasanya 2G bisa digunakan untuk texting, 3G bisa digunakan untuk texting dan internet akses, untuk 4G bisa digunakan untuk texting, internet akses dan video atau streaming. 4G bisa digunakan untuk texting, internet akses, Ultra HD video, 3D video. Jadi untuk streaming video bisa lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir ada smart home, yang ini berhubungan dengan IoT. Berapa cepat 5G akan berjalan? Untuk 5G tersendiri sudah berjalan sampai 6.400 Mbps. Dan untuk teknologi ini jika kita kasarnya kita akan mendownload sebuah film HD yang berukuran 800 Mbps, maka kita akan memakan waktu cukup 1 second saja, berbeda dengan 4G yang memerlukan 43 second atau 43 detik. Dan ini dikeluarkan oleh JDSO. Selanjutnya ada gambar, yaitu lingkup dari 4G tersendiri yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mobile broadband, dense growth of user, IoT sensor network, dan IoT control network. Di sini untuk mobile broadband sendiri mobilitasnya lebih rendah dan data yang digunakan akan lebih tinggi. Dan unsur dense growth of user yaitu memiliki pengertian jika user itu gunanya lebih banyak, maka dalam 5G tersendiri memiliki kapasitas tampung yang lebih tinggi dan data yang dikeluarkan lebih tinggi juga. Lanjut ke IoT Control Network. Di sini untuk low latensinya, yaitu sinyal yang dikirimkan lebih rendah maka lebih cepat juga, dan lebih reliability dan lebih resiliensi dan security, jadi lebih baik untuk penggunaan IoT Control Network-nya. Terus ada IoT Sensor Network. Dalam 5G tersendiri ini memiliki baterai yang cukup panjang jika kita menggunakan sensor IT network, dan untuk massive number of device ini memiliki pengertian device yang digunakan juga bisa banyak jika kita menyambung pada jaringan ini. Sudah cukup sekian, cukup dari saya sendiri. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.